Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita kembali berjumpa di acara NTP Podcast, yang dimana pada hari ini kita akan membahas isu-isu yang terkini terkait tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang beberapa hari ini menjadi isu hangat di Kota Sebulu Salam. Nah, untuk membahasnya lebih dalam lagi, saya kehadiran ataupun kedatangan salah satu bintang tamu kita di studio ini. Siapa lagi kalau bukan dia, yaitu Bung Edi Saputra. Assalamualaikum, Bung Edi Saputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan pertemuan kita yang kedua, Bung Edi ya. Jumpa lagi. Ya, yang dimana sebelumnya kita pernah bercerita membahas tentang gaji perangkat desa yang tak kunjung dibayar. Dan hari ini kita berjumpa lagi, ingin bercerita tentang bagaimana cerita pegawai P3K yang ada di Sebulu Salam. Bung Edi, beberapa waktu yang lalu, Bung Edi disibukkan dengan kehadiran P3K. Bagaimana ceritanya ini, Bung Edi? Baik, Pak Gandong, terima kasih diundang lagi di NTP. Ya. Tentu kita Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Perwakilan Sebulu Salam, dengan kawan-kawan buruh ini sangat bersahabat sekali. Ya. Bahkan kita dengan PGRI sudah melakukan MOU Ya. dalam hal membantu persoalan kawan-kawan buruh. Dan hari ini Ya. kawan-kawan buruh P3K mendatangi kita Ya. untuk meminta bantuan, pendampingan terhadap persoalan yang mereka hadapi. Ini bukan kali ini saja, Pak Andong. Jadi kalau ada orang bilang ini tahun-tahun politik, Ya. maka agak banyak gerakan untuk menghantam atau mendiskreditkan pemerintah. Ya. Tetapi pada dasarnya buruh adalah bagian yang memang selalu kita dampingi. Ya. Termasuk di awal pemerintahan Bapak Bintang dan Bapak Salmaja, kita juga melakukan gerakan waktu itu ketika buruh honorer diputus kontraknya. Ya. Yang awalnya 1 tahun diputus 6 bulan, kita juga lakukan gerakan. Dan hari ini kembali kawan-kawan buruh P3K Ya. yang melakukan semacam tidak puas terhadap kebijakan pemerintah yang dimana gaji mereka selaku abdi negara, Ya. dalam hal mengajar, mendidik, Ya. tidak dipenuhi sesuai dengan harapan mereka yang sudah dijanjikan. yang dijanjikan. Ya. Nah, kita ketahui adalah buruh P3K ini hadir kepada kita menyampaikan dan memberikan kuasa. Ya. Itu sebanyak 163 orang. Ya. Untuk meminta hak sebetulnya. Meminta hak. Sebetulnya mereka sudah melakukan komunikasi. Ya. Dengan pihak dinas pendidikan, sudah menyampaikan keluh kesah mereka tentang apa yang mereka suara hati mereka, tetapi belum ada suatu jawaban dari atas harapan mereka. Iya, iya. Yang disampaikan oleh dinas pendidikan masih bahasa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Iya, iya. Nah, disinilah kita hadir. Nah, setelah kita melakukan penandatanganan surat kuasa, Ya. berdasarkan pernyataan sikap kawan-kawan buruh P3K, maka kita menghadiri dinas pendidikan. Ya. Dan kita hadir di dinas pendidikan adalah tahap mediasi. Mediasi antara buruh P3K dengan dinas. Dengan dinas. Ya. Kita pendamping sebetulnya. Ya. Yang ingin menyampaikan persoalan-persoalan kawan-kawan buruh ini. Berarti
jika ada statement di luar yang menyatakan kenapa masalah P3K ini diselesaikan di luar rumah, berarti itu tidak tepat. Saya kira salah. Ya, Ini keliru pandangan itu. ya, Karena kita hadir menyampaikan, karena mereka sudah menyampaikan, ya, tetapi belum didengarkan, dan mereka minta kita mendampingi untuk menyampaikan lagi. ya, Itu bukan sifatnya tidak semacam perlawan kawan guru, tidak, tapi sifatnya mereka datang ke rumah mereka, ya, menyampaikan kepada orang tua mereka selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendengarkan keluh kesah mereka, sehingga disampaikanlah undang-undang suara hati, jeritan hati, kalau saya kira yang memang yang belum terakomodir itu. ya. Jadi sebelum saya bertanya lebih jauh lagi kepada Bung Edi, perlu juga kami sampaikan kepada publik bahwasanya sebelum acara ini kita mulai tadi, kami sudah berupaya untuk menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sumsalam, Bapak Haji Sairun SAG, namun belum juga mendapatkan respon. Kita harapkan agar beliau juga bisa hadir di tempat kita ini untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Bung Edi, ini kan Yara kan menerima kuasa dari P3K. Ini bagaimana bentuk kuasanya ini, Bung? Ya, perlu saya sampaikan dulu persoalan kawan-kawan guru ini, Ya, titiknya di mana? ya, Kita ketahui Januari, ya. Januari bulan yang tahun ini. 2022, Ya, kawan-kawan guru P3K sudah menerima namanya SPT. ya, Berdasarkan surat perintah tugas ini, ya, kawan-kawan guru melakukan kerja, ya, mendidik, mengajar ya, sesuai dengan formasi kelulusan di sekolah yang telah ditentukan. ya, Mereka sudah melakukan tanggung jawab kinerjanya. Nah, Februari, ya. awal Februari, Maret, mereka menerima SK pengangkatan, SK pengangkatan. PMT. Ya, Dari situ terhitung mulai tanggal kerja mereka. ya, Dasar itu mereka terus melakukan aktivitas kerja, ya, tanggung jawab sebagai guru. ya, Berdasarkan perintah dari tugas dinas, ya, perintah dari Dinas dikeluarkan. Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan oleh kepala dinas. Ya, Itu dasar mereka bekerja. Nah, udah. ketika berjalan sampai hari ini, Ya, dengan semangat kerja mereka yang luar biasa, disiplin kerja mereka yang luar biasa, mendidik anak negeri ini, ya, anak-anak kita semua, terkabarkanlah kepada mereka melalui Dinas Pendidikan, ya, dari lembaga pihak yang membidangi ini, ya, menyampaikan kepada mereka bahwasanya gaji mereka hanya dibayarkan Juli di bulan 7. 1 bulan. Satu bulan. Atau terhitung dari Juli sampai Desember atau bagaimana? Terhitung Juli selanjutnya ke bawah Ya. tidak terbayarkan. Berarti Juni sampai Juni tarik ke bawah sampai ke Januari itu tidak ada. Tidak ada. Artinya mereka selama ini yang bekerja dan mengabdi selama ini, Ya. itu tidak terhitung. Yang 6 bulan lah ya. Ya, dengan alasan 6 bulan. pemerintah Kota Sumsalam melalui Ya. Dinas Pendidikan mengeluarkan SPMT mulai Juli. Ya. Nah, tentu ini yang menjadi dasar kawan-kawan guru sehingga merasa haknya terjalimi. Ya. Saya katakan demikian, Ya. terjalimi. Tidak dibayarkan sesuai dengan harapan. Bekerja 6 bulan, tetapi tidak dibayar. Bonus lah namanya itu. Ya, dibayarkan 1 bulan. Ya. Cuman 1 bulan. Dihitung mulai Juli. Ya. Nah, yang ingin kita pertanyakan adalah kenapa Dinas Pendidikan mengeluarkan SPT? Ya. Mengeluarkan surat perintah tugas yang di situ tidak dibuat tenggang kerja waktunya. Ya. Tidak ada batas waktu kerja mereka. Sehingga mereka bekerja sampai hari ini dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perintah Dinas Pendidikan Kota Sumsel. Di SPT itu ada nggak tertuang mengenai honor-honor yang diterima? Masalah honor itu tertuang di SK pengangkatan. Oh, di sana ya? Di SK pengangkatan. Ya. Itu tertuang honor terhitung mulai tanggal Februari, awal Februari sampai dengan awal Maret. Ya. Ini dasar sehingga kawan-kawan guru. Jadi kalau saya pikir, kalaulah gaji mereka dihitung hanya Juli, tentu ada hak mereka yang harus dibayarkan
sebelum itu karena mereka sudah bekerja secara maksimal dengan penuh tanggung jawab. Ya. Berarti setelah pihak dari P3K ini, kawan-kawan kita P3K ini melaporkan perkara mereka ini kepada IARA, sejauh mana sudah yang dilakukan IARA terhadap persoalan ini? Ya, kita melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sumsala. Yang hadir kepala dinas? Kemarin mendampingi ratusan kawan-kawan guru P3K Ya. di Dinas Pendidikan. Kebetulan Pak Kepala Dinas berada di luar daerah. Ya. Katanya kerja karena juga sebagai asisten 1 di Sekdako. Kita tidak bisa bersama langsung menjumpai Pak Kadis. Ya. Sehingga yang kita jumpai adalah sekretaris Pak Nasrul. Ya. Kemudian ada Pak Sahrul, Ya. bidang yang menangani persoalan ini. Kemudian ada Ismail Bako juga yang menangani persoalan ini. Apa hasil dari pertemuan itu, Bung? Pertemuan itu awalnya kita sampaikan dulu. Ya. Guru bercerita dulu tentang jeritan hati. Ya, ya. Dan itu saya didengarkan. Nah, pada saat pertemuan itu nampak sebetulnya titik terang. Ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyampaikan melalui perwakilan dinas tadi di pertemuan itu, menyampaikan apa yang hari ini disampaikan Kadis Pendidikan tentang klarifikasinya yang di belakangan ini, bahwasanya belum sampai dinyatakan resmi tentang persoalan gaji ini, tetapi sebetulnya sudah disampaikan kemarin di audiensi. Mereka menyampaikan bahwasanya dana yang teralokasi untuk gaji guru P3K hanya dibayarkan di bulan Juli. Ya, Juli. Bulan belum berjalan ini kan? Ya, bulan 7. Ya. Mohon maaf tadi ada saya Juli maksud saya. Juli. 7. Bulan 7 Juli. Artinya kalau Juli hanya berarti 6 yang ke bawah tidak dibayar. Ya. Karena dikeluarkan SPMT Juli. Ini langsung pihak dinas menyampaikan. Nah, kalau begitu, kenapa sisanya kenapa tidak terhitung mulai Mei atau Juni? Ya. SPMT dikeluarkan. Ya. Persoalannya kembali kepada anggaran. Anggaran daerah itu. Anggaran daerah. Kalau anggaran daerah, kenapa? Apakah tidak diusulkan oleh pihak dinas? Bukan kami lagi ranah penentu dari dinas. Ya. Namun pihak dinas menyampaikan kami akan perjuangkan dan nanti dalam waktu dekat minggu depan dari sini mungkin Selasa kami akan mengabari kawan-kawan guru dan pihak IARA. Makanya kita menunggu sampai hari ini informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sumsala. Itu kenapa bisa nggak bisa tercover gaji daripada pegawai P3K ini, sementara mereka pengangkatnya kan terencana secara nasional lagi. Itu informasi yang Bung Edi ketahui bagaimana itu? Maka terlihat lucu sebenarnya. Lucu sekali kalau hari ini tidak tertampung dana di dana alokasi umum, penyampaian daripada pihak dinas. Kita heran. Ya, herannya kenapa? Ini harusnya sebenarnya dari awal sudah data kan sudah ada. Data sudah ada. Kawan-kawan di Dinas Pendidikan tentu tahu berapa jumlah guru yang lulus, yang diminta, sehingga bisa mengalokasikan sesuai dengan formasi yang diminta itu. Sesuai dengan kebutuhan yang diminta itu. Jadi kalau hari ini tiba-tiba dikeluhkan bahasa Kepala Dinas Pendidikan bahwasanya keterbatasan anggaran tahun 2021, namun dipaksakan juga kita untuk mengakomodir agar guru-guru honorer bisa masuk dalam P3K. Tiba-tiba hari ini tidak tertampung gaji mereka semua di dana alokasi umum 2022. Untuk itu memang nanti kita pikir, maksud saya kita pikirkan bagaimana. Ini memang
publik pun heran, kok bisa ini permasalahan nasional direkrut secara nasional, gajinya nggak tertampung di dalam dana pemerintah. Terus Bung Edi, jika memang di pemerintah ataupun khususnya dinas pendidikan ini tidak memberikan hak para guru ini terhitung dari Januari sampai dengan seterusnya yang 6 bulan tadi itu, apa kira-kira langkah selanjutnya dari Yara? Ya, kita sangat kecewa dengan Ya. pemerintah Kota Sulam melalui dinas pendidikan kalau bahasa anggaran tidak ada. Ya, Karena persoalan gaji adalah persoalan tanggung jawab kewajiban pemerintah daerah untuk membayar ya, upah kerja daripada guru-guru tersebut. Kenapa? Ini hal yang wajib. ya, Kalau tidak ada di DAU, tertampung di DAU, pemerintah harus siap mengalokasikan melalui pembahasan-pembahasan melibatkan legislatif, ya, pihak-pihak yang terkait yang bisa menentukan kebijakan. Ini langsung dirapatkan karena ini penting. ya, Jadi kalau hari ini menyampaikannya ya tidak ada anggaran. Toh saya sepakat dengan bahasa Bang Dedi selaku anggota DPR ya, dari PKS menyampaikan kita persoalan anggaran kerja fisik saja kita bersedia ngutang pen. ya, Kok hari ini persoalan gaji yang wajib kita tidak serius untuk memperjuangkannya. Ini nasib orang banyak loh. Guru-guru ini bekerja dengan ikhlas. Mereka setiap hari bekerja mulai pagi sampai dengan sesuai tanggung jawab kerjanya, pulang setiap hari selama 6 bulan ini. ya, Ini kalau ini kita jalimi, tentu saya sampaikan janganlah menjalimi orang-orang lemah. Jadi kalau saya pikir kembali kita cukup jadi manusia aja. ya. Kalau saya yang tersakiti, gaji saya yang dipotong, bagaimana perasaan saya? Berarti jika memang dinas terkait tetap tidak mau ya menalangi gaji daripada guru-guru kita ini, berarti Yara tentunya akan melakukan langkah lebih konkret lagi ya. Kita lakukan advokasi dan pendampingan Ya, secara sungguh-sungguh kepada kawan-kawan guru, karena ini berkenaan dengan hak dan hak mereka. ya, Jadi jangan terkesan secara umum nanti, ini saya kira pemerintah malu. ya, Ini terbaca oleh publik. Sementara di kabupaten lain di Indonesia ini, bahkan tetangga kita jadi Singkil, ya. itu sudah tuntas. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tentang Kenapa honor di Sulam ada masalah? Berarti ada persoalan kinerja mereka yang buruk. Kan itu, kerja mereka yang buruk. Sehingga ini gaji para guru-guru P3K terabaikan. Bung Edi, ini guru-guru kita ini rata-rata bekerja di mana? Di SMP, SMA atau SD? Ini dari TK, Ya, ada sudah dari TK. SMP. Berarti campur lah ya, tidak dari satu tingkat sekolah saja ya. Iya. Artinya seperti saya sampaikan, ini keluhan kawan-kawan guru yang mereka bekerja. Ini perlu kita ketahui loh. Mereka ini lulus dari P3K ini tidak, jangan kita tengok hari ini aja. Mereka sudah ikhlas. Ada yang 15 tahun, 10 tahun yang lalu mengabdi honor. Ya, Dan hari ini mereka mempunyai setitik harapan menjadi ASN melalui P3K, tetapi masih juga haknya diabaikan. Sayang sekali, saya bingung saya dengan pemerintah kita ini. Hampir setiap tahun ada saja keluhan para guru-guru ya, yang nasib mereka diabaikan. Saya pikir pakai hati nurani semuanya, pejabat pemerintah Kota Sulam ini. Buka semua mata secara lebar. Saya yakin semua kita ini, kalau berpikir secara hati nurani, semuanya berpikir baik kita ini. ya. Kalau hak orang yang kita sakiti, pasti ingin niat kita untuk membantu. Ya. Terus Bung Edi, ini kan Yara kan sudah memberikan mendampingi daripada guru-guru yang tergabung dalam P3K ini. Sudah memberikan kritik, tentu mempunyai solusi juga. Jadi apa solusi yang ditawarkan Bung Edi bersama Yara terhadap Dinas Pendidikan agar masalah ini bisa teratasi? Kita kan masih menunggu ini dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Susalam yang menyampaikan bahwasanya dalam minggu depan, paling lambat Selasa, berarti hari ini kita masih menunggu. Yang ingin kita sampaikan bahwasanya kita ingin duduk diskusi, karena penyampaian daripada pihak Dinas Pendidikan ini penentunya bukan di ranah mereka lagi. Mereka sebetulnya ingin membayarkan, tetapi bukan di ranah mereka lagi. Nah, kalaulah demikian, seharusnya
Dinas Pendidikan selaku orang tua daripada guru-guru Ya. mendampingi guru-guru ini untuk menuntut haknya, bukan pula menjadi lawan. Saya bingung, saya tidak sepakat dengan statement daripada Bapak Sairun SAG itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan. Yang di situ sangat arogan sekali, terlihat sekali dia menyampaikan statement itu, klarifikasi itu, bahasa tendensius menekan para guru-guru. Seolah kebijakan powernya itu ditunjukkan, padahal tidak perlu ditunjukkan. Orang tahu dia orang kuat. Guru yang hadir di situ pada saat itu orang-orang yang lemah, mereka sedih, nangis, mereka datang dengan uraian air mata, bukan menunjukkan power ke situ. Tadi nggak perlu Kepala Dinas Pendidikan menunjukkan power, kekuatan, karena mereka ini orang lemah yang memang minta pertolongan kepada orang tuanya melalui Dinas Pendidikan. Nggak perlu ditunjukkan itu. Itu klarifikasinya tidak secara langsung berhadapan sama guru kan? Tidak. Itu melalui media ya? Melalui media. Dan melalui media sosial yang dibagikan oleh kawan-kawan di media online. Ya. Kita baca. Jadi Bung Edi, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan kami tunggu informasi selanjutnya bagaimana tentang P3 kita ini. Dan yang terakhir Bung Edi, apa pesan Bung Edi terhadap kawan-kawan kita dari P3K ini? Kita berjuang semua persoalan hak. Yang mereka perjuangkan adalah bicara kehidupan mereka. Artinya hari ini mereka bekerja atas perintah dari Dinas Pendidikan. Ada yang harus kita penuhi juga kebutuhan mereka, hidup mereka. Jangan kita abaikan ini. Jangan kita jalimi guru-guru kita ini. Tentu mereka datang dengan harapan pemerintah Kota Susalam bisa membuka secara lebar hatinya untuk menampung aspirasi mereka. Tentu saya harapkan dengan adanya audiensi kemarin tidak ada lagi lah gerakan lain yang dilakukan Yara atau kawan-kawan. Saya kira cukup di situ. Pemerintah Kota Susalam bisa mendengarkan dan mengakomodir keinginan mereka sehingga hak mereka bisa terpenuhi. Dan saya kira saatnya lah kita membangun Susalam lebih baik. Apalagi di pendidikan ini adalah salah satu faktor yang paling penting yang harus kita bangun agar Susalam lebih bagus lagi ke depan, lebih baik ke depan. Dan saya kira banyak kawan-kawan di Dinas Pendidikan itu, dinas yang terkait bicaranya hari ini memajukan pendidikan Kota Susalam. Kalau memajukan niatnya memang lillahi ta'ala memajukan pendidikan Kota Susalam, maka jangan jalimi hak-hak guru. Karena mereka adalah ujung tombak daripada majunya pendidikan Kota Susalam. Khusus sama gurunya, apa pesannya? Ya, saya kira kita tetap bekerja sama-sama berjuang, teruslah semangat menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Kawan-kawan guru adalah pelita penerang daripada harapan Kota Susalam ke depan untuk lebih maju. Semangat, dan Allah pasti tahu gerakan kita hari ini adalah gerakan yang baik. Tentu pemerintah kita pasti mendengar keluhan yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bung Edi Saputra Bako selaku Ketua Yara Kota Susalam, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.